Halo semua, apa kabar? Beberapa waktu yang lalu, Vercel telah merilis versi stabil App Directory di Next.js. Dan kali ini, kita akan belajar membuat autentikasi di App Directory dengan bantuan Nextout. Di sini saya telah membuka text editor saya yaitu VS Code dan projectnya masih kosong. Untuk itu, kita akan menginstal Next.js. Ketikkan npx create next app at latest. Enter. Saya akan menginstalnya di current project saya ini. Saya berikan titik, enter. Kemudian saya akan menggunakan TypeScript, menggunakan ESLint, yes. Saya akan menggunakan Tailwind juga, yes. Saya akan menggunakan src directory, yes. Kita pilih yes untuk app directory-nya router. Untuk import aliasnya kita biarkan default, kita pilih no. Kemudian kita akan menunggu terinstall. Oke, telah selesai terinstall. Setelah itu, kita akan menginstal library yang bernama Nextout. Kembali lagi ke terminal, kemudian ketikkan npm i nextout at latest, kemudian enter. Setelah selesai, kita akan setup nextout ke src, kemudian buat directory yang bernama lib. Di dalamnya kita buat file yang bernama out.ts. Di sini kita akan import type yaitu Nextout options. Kemudian kita akan import kredensial dari Nextout provider, karena provider yang akan kita gunakan kredensial yaitu email atau username dan juga password. Di sini kita buat export cons yaitu out options yang memiliki type-nya Nextout options. Isinya yaitu objek. Yang pertama, untuk sesinya kita akan gunakan JWT strateginya. Kemudian untuk providernya kita akan gunakan kredensial. Di sini kita akan memberikan settingannya untuk kredensial. Kita buat sini kredensial yaitu kita akan generate form. Yang pertama email, kita akan buat inputan email. Di sini kita buat label yaitu email. Kemudian untuk atributnya kita buat type-nya di sini email. Selanjutnya untuk placeholder-nya kita buat di sini example@example.com. Kemudian untuk password kita copy saja emailnya. Silakan tekan Alt Shift bawah, kemudian berikan koma di sini. Kita ganti email menjadi password. Labelnya kita ganti menjadi password. Type-nya password. Untuk placeholder-nya kita hapus saja. Kemudian kita akan membuat method yaitu untuk menghandle kredensialnya. Kita buat sini async yang bernama authorize. Kita berikan parameternya kredensial untuk menangkap inputan dari kredensial ini yaitu email dan password. Nah, untuk sementara saya akan berikan static datanya. Saya akan buat sini cons user yaitu ID sini 1, kemudian username-nya halo, kemudian emailnya example@example.com, kemudian return user. Setelah itu save. Selanjutnya kita akan membuat handler API ke app directory, buat directory yang bernama API. Kemudian di dalamnya kita buat lagi directory yang bernama out. Di dalamnya lagi kita buat dynamic route. Kita buat di sini kurung siku. Kemudian di dalamnya kita buat titik 3 kali. 1 2 3. Kemudian next out. Di dalamnya kita buat file yang bernama route.ts. Enter. Di sini kita import out options yang telah kita buat tadi. Out options
Kita impor juga next out. Dari next out /next, sini kita buat const handler yaitu next out. Kita berikan settingannya out options, dan yang terakhir kita ekspor handlernya as get, kemudian handler lagi as post. Kita buat seperti ini karena next out hanya mengenali get dan post, karena di dalam handler ini sudah ada get dan post. Save. Sebelum kita mencobanya, kita setting lagi, kita buat file .env di root directory, kita buat .env, kita buat di sini next out yaitu URL-nya. Di sini untuk base URL-nya http://localhost portnya 3000. Kemudian kita setting lagi untuk secretnya next out secret. Untuk keamanan, sini kita buat misalnya di sini this is secret. Tapi ketika teman-teman menggunakannya di production, silakan buat yang panjang stringnya. Setelah itu save. Sebelum kita mencobanya, kita ke patch di app, kemudian ke patch, kita akan hapus style defaultnya. Saya buat di sini div, akan berikan kelasnya class name, saya akan berikan display grid, indexify-nya center, kemudian itemsnya center. Untuk hacknya saya akan berikan di sini 80 pH. Kemudian sebagai contoh A1 hello, saya save dulu. Kemudian kita jalankan aplikasinya npm dev. Oke, telah tampil. Cuma kita akan hapus juga style defaultnya ke global CSS, kemudian hapus, save. Oke, close. Untuk global CSS nya saya akan membuat komponen yaitu list menu. Kita buat sini di app, kemudian buat directory yang bernama components. Di dalamnya buat file yang bernama list.tsx. Sini saya akan buat export default function list. Saya akan return. Sini saya buat ul yang memiliki li. Saya akan import dulu komponen link. Saya akan gunakan di sini. Saya akan beri nama di sini register. Kita berikan href yaitu /register. Kemudian kita copy saja, tekan Alt Shift bawah. Kita ganti menjadi profile. Kemudian kita ganti ini menjadi profile. Selanjutnya kita buat button untuk button sign in dan sign out. Saya akan beri nama di sini sign in. Kemudian tekan Alt Shift bawah. Kita beri nama sini sign out. Kemudian kita akan import method dari next out itu sign in from next out /react. Kita akan gunakan di sini on click. Ketika diklik maka jalankan fungsi sign in. Kita execute sini. Jangan lupa juga kita akan import sign out. Kita gunakan di sini on click sign in out. Kita execute juga. Nah, untuk method sign in dan sign out ini adalah metode yang digunakan untuk client side. Jadi di sini kita akan jadikan komponen ini client side. Kita tambahkan di sini use client, save. Kemudian kita import di patch. Kita ganti hello ini, kita hapus menjadi list. Oke, sudah save. Saya akan style dulu ke list, kemudian ke ul. Saya akan buat dari kiri ke kanan. Nah, ketika kita klik sign in, maka akan diarahkan ke form sign in, yang mana telah kita buat tadi di credential. Oleh credential di generate inputan email dan password.
dan ketika kita klik sign in, maka kita telah berhasil login. Kita lihat di inspect. Saya perbesar dulu ke application, kemudian ke cookie. Sini bisa teman-teman lihat kita telah mendapatkan cookie. Nah, di sini tinggal kita lihat sesinya apakah sudah ada atau belum. Kita balik lagi ke text editor, kita ke page. Sini kita akan gunakan method yaitu get server session dari nextout. Sini kita tinggal tambahkan async, kemudian kita buat sini const session await get server session dari out options. Kita juga import out options, kita berikan di sini. Kemudian sini kita akan tampilkan pre, sini kita tampilkan JSON titik stringify yaitu session, kemudian save. Kalau kita lihat di browser, maka akan tampil data sesinya yaitu user dengan email example@example. Nah, untuk menghapusnya sendiri kita tinggal klik sign out, maka sesinya akan terhapus. Oke, dengan begini kita telah memahami dasar dari autentikasi di Next.js dengan menggunakan nextout. Selanjutnya kita akan mengintegrasikan dengan database. Untuk komunikasinya dengan database saya akan menggunakan Prisma, dan untuk hash password saya akan menggunakan Bcrypt. Sebelum kita melanjutkannya, saya akan sedikit memperbaiki stylenya dulu. Kembali ke text editor, saya akan bungkus di dalam div, save, kita lihat. Oke, kita akan menginstal Prisma dulu. Silakan buka terminal baru, ketikkan npm i -d yaitu Prisma, dan juga types Bcrypt karena kita akan menginstal Bcrypt nanti. Enter. Setelah selesai, kita akan menginstal Bcrypt. Ketikkan npm i Bcrypt, enter. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengenerate Prisma schema. Ketikkan npx Prisma init, maka akan dibuatkan schema Prisma. Untuk isinya, silakan teman-teman copy dari source code-nya, link di deskripsi. Jika sudah, teman-teman perlu perhatikan untuk providernya, silakan teman-teman sesuaikan dengan database yang digunakan. Di sini saya menggunakan MySQL. Kemudian save. Setelah itu kita ke env file untuk setting database URL-nya. Silakan diganti dengan database URL teman-teman masing-masing. Setelah itu save, kita close saja env filenya dan juga schema Prismanya. Kemudian kita akan push schema ke database. Untuk cara pushnya sendiri akan berbeda-beda, disesuaikan saja dengan database yang teman-teman gunakan. Teman-teman bisa memeriksanya di dokumentasi Prisma. Kalau cara saya adalah npx Prisma db push. Selanjutnya kita akan setting untuk Prisma kliennya. Silakan teman-teman ke directory lib, kemudian buat file yang bernama prisma.ts. Untuk isinya, silakan teman-teman copy dari source code-nya. Jika sudah, save. Untuk saat ini, data user yang berada di database masih kosong. Karena itu, kita akan membuat register form. Silakan ke app directory, buat directory yang bernama register. Di dalamnya kita buat file yang bernama page.csx, dan kita buat export default function register. Kita return div yang memiliki class name, display grid, justify center, items center. Kemudian untuk height-nya kita berikan 80 ph. Nah, untuk formnya sendiri kita akan buat di komponen, buat file yang bernama register form.tsx. Nah, untuk menghemat waktu, silakan teman-teman mengkopinya dari source code. Jika sudah, save. Untuk isinya ini sama seperti teman-teman menggunakan React biasa. Cuma di sini bedanya ada tambahan use client, dan juga di sini saya menggunakan sign untuk redirect ke login page. Dan ketika selesai login, maka diarahkan ke route. Kemudian kita kembali lagi ke register. Kita gunakan di sini register form, save.
Kalau kita lihat di browser, kita ke register, akan tampil form registernya. Nah, selanjutnya kita akan menghandle register. Kita akan membuat API-nya. Kembali lagi ke text editor, ke API, kemudian buat directory yang bernama register. Di dalamnya kita buat file yang bernama raw.ts. Kita import Prisma dari instance yang telah kita buat. Import Prisma from adlib Prisma. Kemudian kita import next response. Kemudian kita import bcrypt untuk hash password. Kemudian di sini kita buat function export async function, itu namanya post, untuk menangani form post. Kemudian kita berikan parameter request yang type-nya request. Kemudian kita berikan try catch. Kita akan cek di sini untuk catch-nya if error instance of dari error. Maka kita di sini return next response.json. Di sini kita berikan statusnya yaitu error. Kemudian untuk message-nya kita berikan error.message, dan kita berikan sini untuk status code-nya kita berikan 500. Dan di sini kita akan menangkap untuk form body-nya. Kita buat sini const, saya akan langsung destructing to await request.json. Kita akan tangkap sama name-nya, kemudian email, kemudian password. Kemudian di sini kita akan hash passwordnya const hash, yaitu await bcrypt dot hash. Kita berikan passwordnya. Kemudian untuk saltnya sini saya berikan 12. Setelah itu kita akan simpan datanya di database. Kita buat sini const user await prisma.user modelnya, kemudian create. Sini kita berikan data yaitu untuk name-nya, kemudian untuk email, kemudian password kita berikan sini yaitu s. Sini kita tinggal return next response.json user. Di sini saya tidak melakukan validasi karena kita hanya akan fokus ke autentikasinya. Kemudian save. Nah, kita akan coba. Kita kembali ke browser. Kemudian di sini kita buat misalnya namanya stone. Kemudian emailnya stone@example.com. Kemudian passwordnya 123, confirmnya 123, enter. Oke. Dengan gini kita telah berhasil melakukan register. Dan berikutnya kita akan menghandle autentikasinya. Kembali ke text editor. Kita close saja dulu ini supaya tidak terlalu banyak yang terbuka. Tekan Ctrl W. Kemudian kita close juga ini. Kita close. Untuk page biarkan. Kemudian ini kita juga close untuk route-nya. Nah, di sini kita ke out. Di lib out. Kita akan menghandle autentikasinya. Import bcrypt from bcrypt, dan kita import prisma from adlib/prisma. Nah, kita akan menanganinya di method authorize. Kita hapus saja ini. Sini kita akan cek if credentials.email kalau tidak ada, atau credentials.passwordnya tidak ada, artinya kosong. Kita return null. Dan kalau ada, kita akan cek const, kita buat user, kemudian await, yaitu prisma.user.find unique. Sini kita buat where email sama dengan credentials
dot email. Dan sini kita cek if kalau tidak ada usernya, kita return null. Tapi kalau ada, kita akan decode passwordnya. Sini kita buat const decode await backlib dot compare. Sini kita berikan credentials dot password user dot password. Kemudian kita cek if kalau tidak ada, artinya kode passwordnya salah, kita return null. Kemudian kalau berhasil, kita return yaitu name dari user titik name. Kita kirim juga ID yaitu user titik ID. Save, dan kita akan coba. Kita ke browser. Di sini kita tes, misalnya kosong, maka akan tampil error message. Tapi kalau kita berikan yang benar, yaitu stone@example.com kemudian 123 enter, maka kita akan diredirect ke rootnya dengan sesi data. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman ada yang menyadari kalau ID user nggak ada di sesinya ini. Padahal kita berikan ID user di response. Kalau kita lihat di kode kita, balik ke text editor, di sini kita berikan yaitu ID user. Tapi kalau kita lihat di sini nggak ada. Ini terjadi karena nextout otomatis menghapus ID user. Untungnya di nextout kita bisa customize untuk data sesinya dengan cara kita akan menambahkan callback. Kita balik lagi ke text editor. Kita akan menambahkan callback setelah provider. Di sini kita akan tambahkan callback. Kemudian di sini kita akan berikan method yaitu jwt. Di sini kita akan langsung destructing untuk params-nya, yaitu pertama token dan kemudian user. Pertama kita akan cek if kalau nggak ada usernya, kita return aja tokennya. Kalau ada usernya, maka kita akan return, kita akan copy dari isi dari token. Kemudian di sini kita tambahkan atau customize isi tokennya, yaitu kita tambahkan ID dari user.id. Dan kemudian kita tambahkan lagi method session. Untuk kita tambahkan di session, kita destructing yaitu session, kemudian token. Dan sini kita tinggal return. Kita copy yaitu sesinya, data di sesi. Kemudian di sini kita tinggal tambahkan ID dari token.id. Pada method sesi ini akan mengambil datanya dari jwt sini. Makanya di sini kita membuat dua callback untuk jwt dan session. Kemudian save. Kita balik lagi ke browser. Sini kita sync out dulu. Kita sync in lagi. Kita buat sini stone@example.com 123 enter. Maka di sini bisa teman-teman lihat kita telah mendapatkan ID dari user. Oke, untuk yang terakhir kita akan membuat proteksi root. Misalnya kalau user mau ke root profile, maka user harus login. Kalau tidak boleh. Kembali lagi ke text editor. Pertama kita akan membuat root profile ke app directory. Kemudian buat directory yang bernama profile. Kemudian buat file namanya page.tsx. Isinya sederhana saja. Kita buat sini export default function profile. Kita return sini h1 this is a profile. Save.
kemudian close, tekan Ctrl W. Selanjutnya untuk menangani protect route, kita akan menggunakan middleware dsrc, kemudian buat file bernama middleware.ts. Pertama kita import type yaitu next request, kemudian kita import next response. Kita juga import get token dari nextout jwt untuk memeriksa apakah ada tokennya. Nah, di sini kita buat function. Pertama kita export async function namanya middleware. Di sini kita berikan request untuk parameternya dengan type next request. Nah, di sini kita akan tangkap tokennya. Kita buat const token await get token. Kemudian di sini kita berikan request. Dan kemudian kita buat variabel const is authenticate. Kita buat di sini token. Nah, ini akan mereturn boolean. Dan selanjutnya kita akan tangkap route profile-nya. Kita buat di sini const is profile batch, yaitu dari request.next url .path-name-nya kita akan menggunakan method start with. Kita akan cek untuk awalnya apakah route-nya itu profile. Method start with akan mereturn true atau false. Nah, di sini tinggal kita cek if is profile page. Kalau true dan usernya itu tidak terautentikasi, maka di sini kita return next response redirect. Kita akan redirect kita akan buat new URL. Kita buat di sini relative path-nya itu api/out/second, dan kemudian di sini kita berikan base URL request.url. Kita akan coba save, kembali lagi ke browser. Di sini kita telah login, kita ke profile, maka kita bisa mengakses route profile. Kembali lagi, kemudian kita sign out, kita ke profile, maka kita akan diarahkan ke login page. Nah, dengan begini kita telah berhasil memproteksi route kita. Oke, cukup sekian pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.